bagaimana cara kita membuat campaign di Google Ads. Pertama, kita klik plus new campaign. Kita boleh pilih sales, leads, web traffic, brand consideration, brand awareness, and promotion. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, biasanya saya pakai antara sales atau leads, pakai yang sales ya. Nah, saya akan pilih yang search karena kita belajar di hari ini tuh yang search. Kalau yang display itu campaignnya kayak di detik.com, kompas.com berupa banner-banner. Kalau shopping itu kalau kita nyari di mesin pencarian lewat handphone, kita bisa lihat ada gambar. Misalnya kita nyari jaket hoodie gitu ya. Nanti yang muncul Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Karena emang mereka yang sanggup saat ini untuk bayar model Shopee. Terus kalau video itu iklannya di YouTube itu bisa bumper ads yang di depan 6 detik, nggak bisa di skip. Terus ada skippable sama yang true view. Terus ini smart campaign itu adalah campaign yang memang fungsinya ngejar konversi. Syaratnya adalah kita sudah mencapai 50 klik dalam waktu sebulan. Nanti kita bisa pindah ke smart campaign. Terus ini ada discovery itu dia bisa iklannya bisa masuk ke YouTube, Gmail, dan Discover. Iya. Kita klik continue, kita pilih salah satu, misalnya klik search. Terus ini diisi, boleh diisi boleh enggak. Tapi yang jelas kita akan isi website visit karena kita setiap user yang ketika iklan kita larinya ke website visit, dan ini bisa diisi website kita boleh atau ngisinya nanti. Nah ini create conversion action, jadi kita nanti settingnya nanti aja. Kita continue dulu. Nah kita akan kasih nama. Ini nama ini nama campaignnya ya. Nah ini tadi yang saya ceritakan tadi, kalau search network itu ini bisa masuk ke mesin pencarian yang bekerjasama sama Google, misalnya di kompas.com yang tadi contohnya tadi yang saya kasih. Terus kalau yang ini adalah display line network, campaignnya muncul ke display searchnya. Nah ini berlaku kalau dicentang, ini berlaku kalau misalnya kita pengen iklan itu muncul banyak, impresinya gede, impresi itu tayangnya gede tapi kliknya kecil. Nah kalau budget kita pas-pasan ya kita mendingan kita lepas centangnya. Oke, kali ini kita lanjut ke location. Location ini kita bisa atur segi pin. Kalau ini kita campaignnya ke centang pilih ini, kita bisa langsung ke Indonesia, atau kita bisa centang bentuknya gini, misalnya kita mau pilih Jakarta, ini lebih ke provinsi levelnya. Terus kita misalnya Depok, kita bisa pilih nih. Berarti ini iklannya tayang cuma di Jakarta dan Depok. Selain itu kita bisa milih modelnya, bisa pakai radius atau kita bisa pakai show area ini. Yang kalau pakai show area kita tinggal klik aja misalnya. Saya mau ini targetnya misalnya Tangerang juga. Cari ini Tangerang, Jakarta semua. Atau bahkan kita bisa pilih semua misalnya Indonesia. Nah, ini kalau kayak gini berarti iklannya akan muncul di Indonesia.
tapi saya contohinnya ini aja, tadi Jabodetabek ya. Saya coba pilih Jabodetabek terus save. Nah setelah itu kita masuk ke language ini bahasa yang ada di browser si calon audiens kita. Kalau di Indonesia biasanya kita pakai Indonesia dan Inggris. Nah kita next aja karena search itu tidak pengaruh ini kecuali nanti kita pakai remarketing similar kemudian. Nah, habis itu kita ke budget. Budget ini adalah kita bisa atur budgetnya. Misalnya kita isi 100.000. Nah, budget campaign kita ini Google akan menghitung kadang-kadang sehari itu bisa kurang dari 100.000 atau lebih dari 100.000. Dan budget kita ini kalau ini hitungannya per hari berarti selama sebulan dihitungnya Google itu hitungnya 30,4. Jadi maksimal itu di 3 juta lewat 40 ribuan lah ya kalau misalnya kita budgetnya 100.000 per hari. Google akan mengadjust si budgetnya di saat Google ngerasa ini bagus, dia akan menaikkan sebenarnya rata-rata biasanya 30%. Tapi ada di satu posisi kadang-kadang dia bisa sampai 200%. Jadi dia naiknya misalnya 100.000, dia bisa sampai 200.000 gitu sih. Oke, habis itu kita akan lanjut ke tema bidding. Nah, bidding inilah kunci dari campaign Google kita tuh di sini sebenarnya. Nah, kalau pertama kali biasanya best practice-nya saya biasanya pakai maximize click. Pilih maximize click, terus centang, kita setting nih angkanya misalnya 2000 misalnya. Nah, ini cara bacanya adalah kalau kita centang pilih 2000, Google minimal dia akan per kliknya harganya 2000 kurangi 70%, jadi sekitar 1200, maksimal 2000 tambah 70%, jadi sekitar 3200 maksimalnya per kliknya. Oke ya. Nanti untuk yang bidding yang lain saya jelasin yang lain ya, karena bidding ini kunci di Google nih sebenarnya. Kuncinya Google itu ada di sini, ada di bidding ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ke settling. Oke, setelah kita ke settling adalah biasanya kalau di website itu dia fungsinya buat tambahan, dan ini mempengaruhi kalau misalnya ini namanya add extension, ini mempengaruhi CTR. Semakin banyak add extension yang kita tambahkan, maka CTR-nya akan semakin bagus. Oke, saya ceritakan tentang settling. Setting itu biasanya diambil ini. Fungsinya itu adalah diisi misalnya. Nah, saya coba ini ya. Ini bisa taruh di sini URL. Oke, ini nanti kalau misalnya websitenya itu banyak nih ya. Ada lagi. Kebetulan website yang saya punya cuma satu landing page.
Oke, habis itu dia maksimal 4, tapi karena saya cuma ada 2, saya 2 aja. Nah, yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah call out. Call out itu extension yang kayak settling tapi dia nggak ada linknya. Biasanya dia ada di bawah setelah iklan kita. Save ya. Dan habis itu ini kita akan pasang call extension. Call extension itu biasanya munculnya kalau di mobile langsung bisa diklik. Nah, ini harus bisa sama di sini. Masih sama nomor handphone yang di sini sama yang di call extension. Karena kalau nggak disamakan nanti dianggapnya dia nggak bener ininya dan nggak bisa jalan biasanya. Nah, oke, save. Saya rasa cukup segitu dulu untuk extension. Selanjutnya save and continue. Nah, sebentar ya, agak lama ininya internetnya. Oke, kita ini namanya add group. Sebenarnya di sini tuh saya mau menerangkan add group ya di sini. Nah, add group itu cara bacanya gini nih. Di sini nih add group nih. Add group itu berisi keyword dan ads. Setiap add group maksimal itu di 10 kata kunci, minimal 1. Oke. Cara penggunaannya adalah gini misalnya. Di campaign tuh misalnya saya mau ada iklan Pantene, hair removal sama ini hair fall sama rambut bercabang. Jadi kita pisahkan ad groupnya merawat rambut rontok, terus mencegah rambut rontok, rambut bercabang, terus mencegah rambut bercabang. Nah, kita coba di sini merawat rambut rontok, kita isi keywordnya merawat rambut rontok, cara merawat rambut rontok, cara alami merawat rambut rontok, tips merawat rambut rontok. Merawat rontoknya ini semuanya sesuai dengan dengan grupnya merawat rambut rontok. Ini satu lagi, ini mencegah rambut rontok. Semua ada kata-kata mencegah rambut rontok, makanya ini sesuai dengan grupnya masing-masing. Kita balik lagi ya. Ini kan instalasi listrik. Biasanya di sini ada keyword, beberapa macam model keyword di sini. Yang kayak gini tuh fresh. Kayak gini. Nah, ini kan langsung kita isi misalnya. Kita paste. Nah, ini 3 aja. Fresh itu mewakili
dia bisa ini apa, bisa menyesuaikan diri gini. Kalau di depan ada kata cara pasar listrik, iklannya akan muncul. Pasar listrik Jakarta Barat, Jakarta Selatan, itu akan muncul juga. Oke, continue. Nah, ini panel URL-nya tuh ini. Iklannya. Nah, kita misalnya gini, kita kasih nama tuh kan, ini adalah headline-nya. Nah, ini tuh usahakan yang iklannya itu yang relevan dengan website kita, karena kalau nggak relevan CTR-nya turun. Gini, jangan lupa dikasih call out, action, jadi kayak action biar orang itu mesti ngapain sih sebenarnya. Ini namanya ini namanya permalink, dia harus di nah cukup kayak gitu. Nah udah, tambah lagi nih, bukan aja. Udah kayak gini, langsung down. Ini udah cukup sebenarnya, tapi biasanya tambahnya ini RSA, saya coba ini aja. Oke, nah langsung ke manajer jalan. Gitu aja sih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.